Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh peserta didik yang datang paling akhir. Ayo, siapa yang datang paling akhir? Desi. Silakan Desi untuk dipimpin berdoa. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya Ibu akan absensi terlebih dahulu. Apakah semuanya masuk semua hari ini? Ada yang sakit, Bu. Ada yang sakit siapa? Naswa. Naswa. Kenapa dia? Katanya Bu demam. Riang. Oh, demam meriang. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Desi Fitriani, Hadir, Bu. Siti Salama, Hadir, Bu. Lutfia Salsabila, Hadir, Bu. Fira Nurrahman. Hadir, Bu. Baik. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Peserta didik diharapkan duduk kembali. Baik, Ibu. Baik, sebelumnya ada yang tahu nggak pada hari ini kita akan belajar mengenai apa? Hak kewajiban Betul. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Oke, sebelum kita mau mulai pelajaran, alangkah baiknya kita tahu dulu tujuan pembelajarannya itu kita mau kemana. Yang pertama itu ada peserta didik dapat mengemukakan kegiatan atau perilaku yang menunjukkan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang kedua itu, peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dengan tepat. Kemudian yang ketiga itu adalah peserta didik dapat menyimpulkan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dengan tepat. Sebelumnya kan kita udah belajar tuh hak dan kewajiban kita di rumah. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita di sekolah. Apa yang kalian ketahui tentang hak dan kewajiban? Hak itu apa sih? Hak yang dimiliki. Hak yang betul, hak yang didapatkan. Nah, kalau kewajiban akan dilaksanakan. Baik, sebelumnya apakah kalian pernah ke perpustakaan sekolah? Pernah. Apa yang kalian di situ? Baca buku. Merupakan hak kita. Kenapa bisa disebut dengan hak? Ada yang tahu? Karena difasilitasi oleh sekolah. Betul, karena kita menggunakan fasilitas sekolah dan itu merupakan hak yang harus didapatkan peserta didik. Baik, Ibu sekarang meminta kepada salah satu dari kalian untuk membacakan pengertian apa sih itu hak kepada Salama. Boleh Ibu minta tolong bacakan? Iya, hak. Hak adalah tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan, atau dengan kata lain sesuatu yang seharusnya kita terima. Jadi perpustakaan itu merupakan fasilitas dari sekolah yang harus kita dapatkan karena itu merupakan hak kita sebagai peserta sekolah. Betul. Baik, setelah kita mengetahui nih apa itu hak, maka apa sih contoh dari hak kita di sekolah? Ada yang tahu? Hak untuk mendapatkan perlindungan, Betul. untuk mendapatkan pelajaran, Betul. Nah, hak kita sebagai warga sekolah itu yang pertama adalah kita harus mendapatkan perlindungan di sekolah.
sekolah. Jadi kalau misalkan ada kayak kasus-kasus bullying gitu, kayak ngata-ngatain orang tua atau yang lainnya, maka kita harus lapor ke guru karena itu merupakan hak kita. Kemudian mempunyai banyak teman itu juga merupakan hak kita sebagai warga sekolah. Selanjutnya itu ada mendapatkan bimbingan dari guru. Jadi kalau misalkan kita belum paham, jangan kayak udah nggak usah bilang gitu kalau misalkan belum paham. Tapi kita harus bilang kalau misalkan kita belum paham agar nanti kita tuh bisa dibimbing sama guru. Nah kemudian adalah mendapatkan kasih sayang guru. Jadi kalau misalkan apa-apa tuh harus bilang kepada guru. Baik, selanjutnya kita masuk ke kewajiban. Nah, kalau kewajiban itu tadi apa? Kewajiban Yang harus dilakukan. yang harus dipatuhi dan yang harus sama yang harus kita lakukan. Nah, kalau misalkan kita berangkat sekolah tepat waktu, itu merupakan hak atau kewajiban? Kewajiban. Tuh. Baik, selanjutnya Ibu mau minta tolong kepada Desi untuk membacakan kewajiban itu apa sih? Baik, Bu. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan keharusan. Hak dan kewajiban sebaiknya dilakukan dengan cara seimbang. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan. Kalau misalkan nggak dilaksanain boleh nggak? Enggak. Karena Wajib. Nanti kena sanksi, Bu. lalu apa sih kewajiban kita sebagai seorang peserta didik? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, betul. Betul. Kewajibannya belajar. Betul. Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Berikutnya itu ada piket kelas. Piket kelas itu merupakan kewajiban bagi peserta. Kalau misalkan nggak piket berarti kelasnya nyaman nggak belajarnya? Kemudian wajib menjaga kebersihan lingkungan. Buang sampah itu harus pada Tempatnya ada temennya, Bu. betul. Sampai mesti buang sampah sembarangan. Salah. Iya. Aku mau. Salaman. Jangan ya salaman. Salah lagi ya. Nah, selanjutnya itu ada apa? Mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Siapa yang sering gangguin tugas Pia? Nah, Pia, nggak boleh ya Pia. Tunggu, ngantuk. Ih, nggak boleh. Kita harus mengerjakan tugas. Dan itu merupakan Kewajiban. Kemudian yang terakhir itu ada Hormat. guru. Jadi kalau misalkan kalian ketemu guru itu Hormat. saling. Masa salahnya di TV bukan nggak boleh. Iya, nggak boleh itu, nggak boleh itu deh. Hormat gerak ya, Bu. Bukan kalau itu. Itu pasti bercanda. Harusnya gimana hormatnya? Saling. Saling hidup. Itu betul. Baik, selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 2 orang peserta didik. Kita menggunakan gimana ya maunya? Berhitung aja ya. Kalian akan bergabung sesuai nomornya. Nomor 1 sama nomor 1 itu menjadi kelompok 1 dan nomor 2 sama nomor 2 itu menjadi kelompok 2. Jadi kelompok 1 ada di sebelah sini, kelompok 2 ada di sebelah sini. Oke, Bu. Oke, Bu. Sini, Pia. Nah, baik, selanjutnya kita akan berdiskusi menggunakan metode game making match. Apa sih game making match itu? Yaitu game yang misalkan kalian nebak gambar itu merupakan hak atau kewajiban kita sebagai peserta didik. Untuk kelompok 1 mengamati gambar yang ada di karton kelompok 1-nya. Nah, untuk kelompok 2 mengamati gambar kelompok 2. Diberi waktu selama 2 menit untuk mengamati gambar tersebut. Cepet banget. Oke, Bu. Selanjutnya kepada kelompok 1 sama kelompok 2 diharapkan maju ke depan. Baru tata cara game ini adalah bagi siapa yang duluan menebak dengan benar maka akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Jadi main cepet-cepetan ya. Jadi waktu selama 2 menit. Jadi caranya itu misalkan gambar pertama itu merupakan hak atau kewajiban? Hak. Berarti taruh hak di sini. Begitu juga selanjutnya. Oke, Ibu, siap.
kelompok berapa ayo? Satu. Kelompok 1, kelompok 2. Satu. Jadi pemenangnya adalah kelompok 2. Untuk kelompok 2, Ibu mempunyai hadiah untuk kalian. 5 ya. Bagi 5. Baik, selanjutnya Ibu mempunyai LKPD yang harus kalian kerjakan. Baik, udah pada kelas semuanya? Kalau sudah, Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk maju ke depan mempresentasikan LKPD yang tadi Ibu berikan. Kepada Lutfia, maju ke depan untuk mempresentasikan LKPD. Yang lain menyimak ya. Iya, Bu. Selanjutnya untuk LKPD yang tadi Ibu berikan dikumpulkan kembali kepada Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Setelah kita belajar, lalu kita mengerjakan LKPD, maka kesimpulan yang didapat pada pembelajaran kali ini adalah ada yang tahu? Kita belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Kita harus melaksanakan kewajiban untuk mendapatkan hak, Bu. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Tapi kalau misalkan kita nggak melaksanakan kewajiban, apakah kita bisa mendapatkan hak? Tidak. Tidak, belum tentu. Karena kalau misalkan kita tidak melaksanakan kewajiban, maka kita tidak akan mendapatkan hak. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar refleksi kepada kalian yang harus kalian isi ya. Baik, Bu. Nih. Baik, Ibu mempunyai lembar evaluasi penugasan terkait materi yang tadi kita pelajari. Kalian kerjakan di rumah ya. Oke, baik, Bu. Baik, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang berbeda itu indah. Ada yang tahu maksudnya apa? Jadi kalau misalkan ras, suku itu kita harus saling menghormati walaupun kita berbeda. Baik anak-anak, pesan dari Ibu adalah kalian harus melaksanakan kewajiban kalian di sekolah. Jangan sampai melanggar kewajiban kalian di sekolah ya. Belajarnya yang benar, datang tepat Waktu. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Selanjutnya kita berdoa pulang. Yeay. Berdoa pulang akan dipimpin oleh yang datang paling awal. Siapa? Salamat. Ya, akan dipimpin oleh Salamat. Dipersilakan. Baik, teman-teman, sebelum kita benar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahu